satu kambing, dapat satu kambing 4 juta. Besok habis sholat id disembelih sama guru. Ya Allah, kata si guru, terima kurban ini dari 40 siswa. Sah tidak? Enggak sah. Tidak sah. Jadi gurunya harus nanya sama ustaz, gimana ustaz? Kasih satu orang dulu. Siapa tuh kira-kira di sekolah yang belum berkurban? Penjaga sekolah. Nah, Pak, penjaga sekolah sini Pak. Oh iya, ada Bapak guru. Jadi Bapak ini kami serahkan satu kambing patungan siswa kami karena dalam rangka latihan berkurban kan bagus, kayak latihan puasa gitu kan. Cuma tetap fikihnya rusak. Nah, penjaga sekolah itu kita kasih tuh. Besok Bapak niat itu, ya Allah, terimalah kurban ini dari penjaga sekolah. Hah? Kurban ini dari penjaga sekolah dan juga pahalanya untuk 40 siswa. Sah. Jangankan cuma 40 siswa, tapi Rasul untuk siapa? Paham fikihnya nih, begitu. Jadi minimal harus begitu. Ya, terima ya Allah kurban dari saya dulu. Cuma nanti kalau satu keluarga yang fleksibel, contohnya nih, ya, si A, ya, dia beli sapi. Si A ini anak istri semuanya 5 jiwa. Ini Ustaz perlu dinamain enggak? Sampai 7 orang enggak perlu. Tinggal sembelih aja. Ya Allah, terima satu sapi ini dari saya. Kan dia beli sendiri. Saya dan keluarga gitu aja. Kecuali kalau emang sapi, Pak, jangankan kambing, sapi kita patungan semusola. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 lah. Masing-masing 1 juta. Kumpul berapa? 30 juta. 30 juta kita beli sapi, gede nggak tuh? Wah, gede banget tuh. Emotion. Hadirin, udah besok kita sembelih bareng. Ayo Ustaz, bismillah ya Allah, terimalah ya Allah kurban ini dari 30 orang pengajian ba'da maghrib minggu ketiga. Jebret. Tidak sah. Tidak sah jadi kurban. Paham nggak? Nggak satu, nggak boleh patungan. Satu sapi 30 orang. Jadi gimana Ustaz? Udah dibeli? Gampang. Siapa di antara kita yang lain mengikhlaskan? Siapa di antara kita yang belum pernah berkurban? Masukin namanya di situ. Berapa orang berarti? Si A, B, C, D, G. Uangnya dari pengajian malam Ahad ketiga. Berapa nih? 2. Kalau gitu sah. Coba lihat nih, hadirin. Dan bisa berkurang keberkahannya, tidak menjadi ketakwaan kalau DKM panitia kurban pun salah memanajenya. Terutama begini, satu sapi boleh berapa orang tadi? 7. Yang pertama Bapak A, yang kedua Bapak B. Perhatikan baik-baik, saya lagi mencontohkan. Yang keempat Bapak D. Ya, nanti yang selanjutnya adalah yang kelima Bapak E. Yang keenam Bapak W. Yang keenam mayit. Biasa kayak gini. Yang ketujuh mayit. Jadi 2 orang di situ mayitnya, 2 mayit. Ini praktek kayak begini bagusnya nggak ada. Karena bisa jadi tidak sah, hukumnya haram. Kenapa? Karena kurban untuk mayit itu tidak boleh dimakan sama DKM, sama warga yang mampu. Padahal kalau kurbannya untuk yang hidup semua, setelah minta kehalalan dari mereka, maka dagingnya boleh dibagi bareng-bareng. Saya tadi Pak, kapan saya pernah lewat sana gitu ya, ada jamaah warga tuh yang punya Innova Zenith, punya Pajero, bagus-bagus. Ya, dia orang Islam juga, nggak berkurban. Boleh dikasih dari musola dan dari masjid. Masjidnya namanya apa? Nurul Huda. Kalau ini Al Huda. Oh, Al Hikmah Nurul Huda. Aturan di sana Nurul Huda, di sini Al Hudanya gitu. Oh ya udah, kalah Ustaz. Lihat hadirin, perhatikan. Dikasih nama tuh diniatin. Ya, ada yang nyumbang patungan, yang 2 orang untuk mayit, Pak, untuk bapak saya almarhum, Pak, satu lagi untuk ibu saya almarhum.
Jadi 7 orang ini yang 2 atas nama mayit. Itu jadi udah disembelih tuh, belum. Dibagi rata, masukin. Kemudian panitia membagi keluarga secara rata. Dimakan sama orang kaya tuh yang dari 2/7-nya atas nama mayit. Haram. Karena kurban untuk mayit dia hukumnya wajib. Kurban wajib, kurban nadar, dan kurban untuk mayit ini semua dagingnya untuk ya, semua hewannya, semua anggota hewannya itu daging, kulit semuanya itu ya adalah untuk siapa? Untuk fakir miskin. Perhatikan baik-baik. Makanya kalau Anda beli kambing, ya bilang, ya Allah saya mau beli kambing kurban sunnah. Ya. Kalau kurban sunnah, jangan bilangnya begini, Bapak, saya ini kambing kurban saya. Itu berarti Anda haram untuk makan dagingnya. Itu masuknya dalam kurban wajib, ngomongnya kayak gitu. Makanya ucapin kalau kita pas beli hewan, Pak ini kurban sunnah saja. Ya, kurban sunnah bagi pembagian dagingnya itu gimana? Ada 3. Ini ada dalam surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Mana sebentar? Al-Hajj mana Al-Hajj? Nih 36. Ini 36 ini ayatnya Allah menjelaskan tentang pembagian kurban sunnah. Wal budna dan hewan-hewan onta atau sapi atau kambing ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kami jadikan untuk syiar agama Allah. Lakum fiha khair. Banyak sekali keistimewaannya tuh dalam berkurban, pahalanya. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Baca bismillah ketika sembelihnya sambil berdiri. Karena onta sunahnya disembelih sambil berdiri. Kalau sapi, kalau kambing sambil apa? Direbahkan. Fa idza wajabat junuruha, kalau hewannya udah jatuh rebah mati, fakulu minha. Kamu yang berkurban boleh ngambil jatahnya. 1/3 kek, 1/4 kek. Wad'imul qani, boleh kasih tetangga yang kaya. Tetangga kaya nih, punya mobil, punya rumah, nggak berkurban tapi boleh dikasih 11, 12. Kamu kurban sunnah. Wal mu'tar, dan apa? Untuk para pengemis meminta-minta atau fakir itu kalau kurban sunnah hadirin. Tapi kalau kurban wajib, kurban nadar, kurban untuk mayit, kok nggak ada mayit ini? Kita terus dulu. Ya. Kurban untuk mayit. Nah, hadirin, ini semua anggota hewan diberikan untuk fakir miskin. Nggak boleh orang lain. Baik, kita kembali. 7 ekor, 7 orang ini, 1 sapi. Ya Allah, udah disembelih tuh. Kemudian nggak diindahkan yang 2/7-nya. Lagi 2/7-nya untuk fakir miskin, gimana membaginya itu? Kupingnya dibagi 7, hatinya dibagi 7, kakinya dibagi 7. Ribet kagak? Ribet. Dan kalau panitia tidak mengerti, kemudian dimasukin ke ini, dibagi rata. Membagi rata tuh boleh. Tapi kalau berbuat mayit kemakan sama orang yang mampu, haram. Yang dosa panitia. Baik, hadirin sekarang gini.